Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Fadimal. Saya mahasiswa STAI Tapatuan Aceh Selatan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya membahas sedikit pelajaran Al-Quran Hadis yang materinya ayat Al-Quran tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita bahas. Yang pertama, ada ketentuan rezeki. Teman-teman tahu nggak apa itu rezeki? Kata rezeki berarti penghidupan yang berdaya guna bagi kehidupan makhluk. Rezeki itu sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bermanfaat, yang dihalalkan, bisa berupa uang, makanan, pakaian, hingga pasangan yang saling mententeramkan. Rezeki juga bisa berupa keturunan yang saleh dan soleha, serta nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Macam-macam rezeki dari Allah SWT. Yang pertama, rezeki yang tanpa diminta dan tanpa diusahakan telah diberikan oleh Allah kepada hambanya. Rezeki ini diberikan karena kasih dan sayang atau kuasanya. Dua, rezeki yang diperoleh melalui ikhtiar dan kerja keras. Yang ketiga, rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak disangka-sangka. Ayat Al-Quran apa-apa saja sih teman-teman tentang ketentuan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama surah Al-Quraisy yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Yang kedua yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Yang ketiga, maka hendaklah karena menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Yang keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Teman-teman penasaran kan apa sih kandungan isi surah tersebut? Surah Al-Quraisy terdiri 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Ayat yang pertama menjelaskan bahwa nama Quraisy diambil dari kata Quraisyin yang terdapat pada ayat pertama yang berarti suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku yang mendapat kehormatan untuk memelihara Ka'bah. Jelaskan tentang menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberi kepada mereka makan, menghilangkan lapar. Mereka juga diberi keistimewaan dengan rasa aman dan ketentraman. Maka dari itu hendaklah mereka mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, surah Al-Insyirah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kesimpulan dari ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang banyak kepada umatnya. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Kita diperintahkan untuk bekerja keras, gigih serta tekun dalam melakukan suatu pekerjaan. Dari kedua surah tersebut ada hubungannya loh teman-teman. Yang pertama, kedua surah tersebut berisi tentang Allah yang telah menyediakan rezeki bagi manusia. Yang kedua, dalam surah Al-Quraish dijelaskan mengenai rezeki yang diberikan oleh Allah melalui harta dan dari perniagaan, makanan dan rasa aman. Sedangkan dalam surah Al-Insyirah dijelaskan rezeki dari Allah berupa sikap lapang dada, sabar, keringanan dan kemudahan. Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah sehingga rezeki itu memiliki banyak bentuk, tidak hanya berupa sesuatu yang terlihat. Penerapan Quran surah Al-Quraish dan Al-Insyirah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, selalu percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menyembahnya dan selalu mengingat bahwa Dia menciptakan kita. Yang ketiga, selalu meyakini kepada Allah. Di mana ada kesulitan pasti ada kemudahan. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah jika ada kesulitan dalam mengerjakan sesuatu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan tentang pembahasan saya, bisa di komen di kolom komentar di bawah ini ya. Billahi fasabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.